Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, pada sore ini kita bisa melanjutkan ngaji kitab Ta'limul Muta'allim dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang telah kita bahas tadi malam, yaitu tepatnya di halaman 50. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala ngandika sapa Abu Tabib walam ara lan ora ningali sapa ingsun fi uyubin nasi ing dalem pira-pira cacate menungso aiban ing cacat kanaksil qadirina kaya oleh ngaweruhi wong kang kuwasa kabeh, kaya oleh kurangi wong kang kuwasa kabeh, alat tamami ing atase nyampurnaake, alat tamami ing atase nyampurnaake. Alhamdulillah, di hari ini yaitu tanggal 25 November 2021 kita semua sedang merayakan Hari Guru Nasional. Kita tahu bahwa guru ini merupakan sosok yang mempunyai andil sangat besar di dalam kesuksesan seseorang. Siapapun itu pasti dia akan berguru. Pasti, entah itu di sekolah formal. Formal itu maksudnya bisa seperti SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, di mana setelah lulus itu biasanya mendapatkan ijazah. Di dalamnya ada guru-guru. Pun juga sama, di lain atau selain dari sekolah formal, ada juga yang disebut dengan sekolah non formal. Seperti sampean ngaji di surau, ngaji di pondok, ngaji di langgar. Di langgar apa di musola? Sholat di langgar boleh enggak? Boleh apa enggak sholat di langgar? Masa kita boleh melanggar sholat? Dilanggar sholat. Itu adalah guru. Maka alhamdulillah pada pertemuan kali ini, tepatnya pada tanggal 25 November 2021, kami dari Pondok Pesantren Bina Al-Quran juga ingin mengucapkan selamat Hari Guru untuk kita semua. Mudah-mudahan guru-guru kita yang telah mengajarkan banyak ilmu kepada kita diberikan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya di dunia saja namun juga di akhirat. Yang masih hidup mudah-mudahan diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, diberikan kemudahan di dalam mengarungi kehidupan. Yang sudah meninggal mudah-mudahan diberikan rahmat maunah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali lagi kepada kitab. Di sini ada seorang penyair namanya Abu Thayyib. Beliau berkata, "Walam ara fi uyubin nasi aiban kanaksil qadirina 'ala tamami." Dan saya tidak melihat aib seseorang itu atau aib dari orang-orang itu sebagaimana kanaksil qadirina 'alat tamami, sebagaimana
kurangnya orang yang sebenarnya mampu untuk melaksanakan sesuatu dengan sempurna, tapi dia enggan untuk melakukannya. Maksudnya apa? Maksudnya begini, yang namanya manusia itu pasti tidak pernah bisa sempurna. Tidak bisa manusia itu sempurna, tidak bisa. Pasti saja ada cacatnya, pasti ada yang miss, ada yang keliru, pasti itu sudah. Apapun itu, dokter, guru, kemudian pilot, semuanya. Kalau wanita cantik itu pasti ada satu titik yang menyebabkan dia kecantikannya kurang. Entah satu misal, dia sudah cantik, kemudian ternyata apa namanya kentutan, satu misal. Cantik tapi kentutan. Kalau kentutnya bau, pasti ada yang kurang-kurang, pasti. Nah, itu wajar. Kurangnya manusia, tidak sempurnanya manusia, itu adalah hal yang wajar. Namun katanya Abu Thayyib di sini, yang menjadi hal yang tidak wajar itu adalah ketika ada orang yang dia bisa sebenarnya untuk menyempurnakan perkara itu, dilakukan dengan baik, dengan sempurna, tapi dia enggan untuk menyempurnakan. Contohnya begini, dia ikut lomba bulu tangkis. Sebenarnya dia mampu memenangkan bulu tangkis itu 2 set langsung, karena melihat lawannya tidak terlalu kuat. Sebenarnya dia bisa memenangkan bulu tangkis itu langsung 2 set. Tapi dia kemudian mengentengkan si lawan itu. Wah, paling itu nanti ini gitu kan. Akhirnya dia mengentengkan dan ya main sekenanya aja, tidak serius gitu. Tidak serius. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi di luar prediksi. Ternyata kemudian dia malah kalah dari lawan yang lemah itu. Artinya apa? Artinya jika kita bisa bersungguh-sungguh melakukan perkara dan bisa menyempurnakan itu dengan baik, maka lakukan. Jangan sampai ars-arsan. Gitu. Kalau kita mampu melakukan itu dengan sebaik mungkin, maka lakukanlah dengan sebaik mungkin. Tapi kalau kita memang tidak mampu sudah, karena usaha kita sudah mentok di situ, ya bagaimana? Itulah manusia. Wala budda li talibil ilmi, wala budda lan ora kena ora li talibil ilmi katwe wong kang loro ilmu min sahril layali apa saking melek ing dalem pira-pira wengi. Contohnya begini, yang tadi itu, yang sebenarnya dia mampu sempurna, tapi dia mengentengkan hafalan Al-Quran contohnya. Sebenarnya dia setoran itu bisa dalam sekali setor itu mampu menyetorkan 5 lembar. Tapi dia tidak bersemangat dan akhirnya mengentengkan. Ya wis lah, penting saya nyetor saja. Akhirnya cuma nyetor 1 ayat saja. Itu namanya mengentengkan sesuatu yang sebenarnya dia itu mampu. Nah, itu bagi Abu Thayyib dikatakan tadi itu adalah aib yang sangat besar. Apa maksudnya aib itu, Ustaz? Aib itu artinya kekurangan. Kekurangan yang sangat besar. Kemudian wala budda li talibil ilmi min sahril layali. Wajib bagi orang yang belajar, bagi santri, bagi murid, bagi mahasiswa. Wajib apa? Wajib bergadang di waktu malam. Bergadangnya ini ngapain, Ustadz? Tentu belajar. Bukan belajar itu main geplek atau belajar itu main game. Belajar di sini ngerumpi sama teman-temannya, bukan. Tapi belajar dan terus belajar. Kama koyo barang kola kang ngendika aki sopo asyairu
syair. Biqadril kaddi kelawan kira-kirane kangelan, yukta sabutan hasilakan, opo al-ma'ali piro-piro keluhuran, waman lan utawi sapane wong iku talaba lamun loro sapa wong al-ula ing kaluhuran, sahara mongko melek sapa wong al-layali ing dalem pira-pira bengi. Artinya biqadril kaddi, sesuai dengan tingkat kesulitan yang kita hadapi, tuktasabul ma'ali, maka keluhuran, derajat yang tinggi itu akan digapai. Artinya apa? Artinya semakin rumit ujian yang kita hadapi, maka semakin tinggilah derajat kita yang dapati, atau kita akan mendapatkan derajat yang lebih tinggi. Contohnya begini, ujiannya anak SD itu tentu berbeda dengan ujiannya anak SMP. Ujian anak SMP akan berbeda juga dengan ujian anak SMA. Dan apabila anak SD ini lulus, maka dia akan mendapatkan ijazah apa? Ijazah SD. Anak SMP apabila dia lulus, maka dia akan mendapatkan ijazah SMP. Pertanyaannya, ijazah SD sama ijazah SMP mana yang lebih tinggi? Lebih tinggi ijazah SMP. Kenapa? Karena ujiannya lebih susah, lebih sulit. Pun juga sama, ijazah SMA dengan ijazah S1 itu berbeda. Kenapa? Karena S1 lebih susah daripada SMP. Juga sama, S1 dengan S2 ini juga berbeda. Lebih susah mana? Lebih susah S2. Dan tentu lebih tinggi yang mana? Lebih tinggi S2. Sebaliknya juga sama, dan seterusnya. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah yang paling tinggi ini adalah yang paling gampang untuk melamar pekerjaan. Contohnya begini, ada anak yang punya ijazah SMA mau melamar menjadi guru. Kemudian ada anak lagi yang punya ijazah S2 mau melamar menjadi guru. Kira-kira menurut sampean mana yang akan lebih diterima? Apakah yang lulusan SMA atau yang lulusan S1, S2? Yang mana yang kira-kira? Jelas yang S2. Kenapa? Karena yang S2 ini telah menempuh ujian yang lebih berat daripada S1 dan SMA. Kayak gitu. Ini maknanya. Biqadril kaddi tuktasabul ma'ali wa man talabal ula sahiral layali. Barang siapa yang ingin mempunyai derajat tinggi kesuksesan, maka syaratnya apa? Saharal layali. Dia harus bergadang. Bergadang ini maksudnya apa? Belajar. Jadi dia mau lulus S1, mau lulus S2, mau lulus S3, maka dia harus bergadang. Tidak boleh santai-santai, dung-dung-dungan. Santai saja, tidak bisa. Harus ditempuh dengan bergadang, belajar sampai malam. Terakhir, tarumul izza, nejo sapa sira, tarumu nejo sapa sira al izza ing kemuliaan, summa tanamu mongko nule turu sapa sira lailan ing dalem bengi, yawusu silem atau sulub, menyelam.
al-bahra ana ing segara, sapa man wong talaba kang golek sapa man alla ali ing pira-pira enten. Artinya kamu ingin mengharapkan kesuksesan, tapi kamu tidur malam. Artinya apa? Pengen sukses tapi tidak mau capek, pengen sukses tapi tidak mau usaha. Kira-kira akan tercapai tidak kesuksesannya? Pengen sukses tapi tidak mau capek, tidak mau usaha. Gambarannya seperti ini. Jika orang, seperti yang kita katakan tadi malam, jika orang menginginkan mutiara, maka dia harus apa? Dia harus menyelam ke dalam lautan yang sangat dalam. Resikonya banyak orang menyelam di lautan ini. Bisa tenggelam, bisa dimakan ikan hiu, bisa dimakan ikan paus dan yang lainnya. Artinya resikonya berat. Tetapi hasilnya pun juga setara dengan resiko itu. Maka akan mendapatkan apa? Mendapatkan mutiara. Dan kalau dijual mutiara itu, maka akan mendapatkan uang yang banyak. Beda dengan orang yang cuman ingin batu kerikil. Pergi ke depan rumahnya, bahannya itu kerikil itu sudah. Mau dijual ke tempat perhiasan, laku tidak laku? Tidak laku. Paling sama tukang jual hiasan itu diambil kerikilnya, baru setelah itu dilemparkan ke sambian. Ini gila lu gitu kan. Masa jual kerikil ke sini? Tapi kalau dia jual mutiara, bagus ini. Ini mau dijual berapa? Gitu. Artinya apa? Sesuai dengan jerih payah. Jadi kalau yang berusaha dan jerih payahnya sangat besar, maka hasilnya pun juga besar. Pun sebaliknya, jika jerih payahnya sedikit, tidak membutuhkan keringat yang banyak, maka hasilnya pun juga akan sedikit. Ibaratnya kayak gini. Kalau cuman ingin mancing ikan wader, tidak usah jauh-jauh. Cukup di mana? Cukup di sungai. Alat pancingnya pun juga pakai alat yang sederhana.